Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan Pak? Wes, Aman kan? Siap. Oke. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Gondrong Podcast, dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang yang sangat fenomenal di kalangan kita, yaitu bersama dengan Pak Slamet, dan nanti kita bisa berbincang-bincang dan menanyakan profilnya juga. Oke, Pak, perkenalkan dulu Pak dengan kawan-kawan kita. Oke, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Riyadi, yang mana profesi saya saat ini menjadi seorang bilal mayat, dan profesi ini pula yang mengundang saya kemari, yang mungkin nanti Bapak Podcast Gondrong akan menanya-nanyakan tentang sekitar profesi, sekitar keluh kesah ataupun suka dukanya. Umur saya pada saat ini 48 tahun dan menjalani profesi ini sudah 4 tahun. Nanti akan kita bahas bagaimana suka dukanya. Terima kasih. Oke, jadi itu ya kawan-kawan, Pak Slamet ini umurnya masih muda tapi sudah terkenal dengan profesinya. Dan gini Pak, banyak kawan-kawan kita yang menanyakan apa sih suka duka dari menjadi profesi seorang bilal mayit ini Pak? Ya. Kalau suka dukanya, ya sukanya sih pasti ada. Sebagai kita menjalani suatu pekerjaan kan harus kita sukai, harus kita senangi. Sukanya kita sebagai orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan, meskipun hanya profesi seorang bilal mayat. Seandainya profesi ini nggak ada yang melakukan, maka belum tentu ada orang yang mau melakukan. Karena memandikan jenazah, memandikan mayat itu nggak semua orang mau, ya. Mungkin mampu, tapi belum tentu mau. Saya rasa gitu. Kalau dukanya itu ya banyak juga dukanya, karena ketika kita menemukan kadang jenazah-jenazah yang tidak sewajarnya dalam kecelakaan atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat kadang-kadang itu sesuatu yang kurang baik lah gitu ya. Tapi itu kan sudah menjadi satu tanggung jawab kita. Kadang-kadang ada yang mati tenggelam yang ditemukan jenazahnya beberapa hari yang lalu itu sudah membusuk, atau ada orang yang kebakaran, jenazahnya juga hampir sebagian hilang, atau mungkin kecelakaan yang memang patah-patah dan tidak ditemukan bagian-bagian tubuhnya. Itu menjadi satu sesuatu yang tersendiri bagi kami itu. Jadi itulah suka dukanya. Oke, itu termasuk ngeri juga ini Pak ya? Iya begitu. Karena hal-hal yang demikian kan tidak wajar gitu. Jadi banyak orang yang mungkin tidak mampu atau tidak mau karena mengurusi hal-hal yang seperti itu, karena itu menjadi suatu merasa jijik gitu Pak ya? Ya trauma mungkin dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kemudian ini Pak, satu lagi, fenomena ganjil apa yang pernah Pak Slamet selama ini alami? Ada? Ya ada juga sih fenomena-fenomena itu, namanya juga hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang yang kita hadapi itu kan bukan hanya orang-orang biasa, kadang-kadang ada orang-orang tua yang terdahulu yang dia mempunyai hal-hal mistis atau hal-hal apa gitu, atau mungkin dengan ada yang mati-mati dengan tidak wajar, penasaran, mati bunuh diri atau apapun itu. Jadi ketika kita menemukan fenomena-fenomena yang seperti itu ya, atau ketika kita menghadapi hal-hal yang sifatnya dia kelainan-kelainan ataupun yang tabu untuk kita bahas, ya itu menjadi rahasia kita pribadi dengan rekan kita. Ketika kita menemukan hal seperti ini, itu ya menjadi satu rahasia bagi kami, tapi itu adalah satu kewajiban untuk menyembunyikan. Paling pun kita bilang kepada keluarganya untuk bisa mungkin akan diambil langkah untuk yang lebih baik gitu. Tapi belum pernah ya orang mati menjadi hantu, itu nggak pernah Pak ya? Nah saya rasa belum. Tapi ketika kita menghadapi kalau kita nampak-nampaan atau kita teringat terkenang, itu pasti. Itu ada hal-hal yang seperti itu. Apalagi ketika kita baru pertama menghadapi itu, jadi wah kok begini ya. Tapi itulah ala bisa karena biasa. Jadi kan banyak juga nih Pak, kata orang-orang bilang ini, kalau lah orang mati itu nanti pas dimakamkan tali pocongnya itu lupa buka. Itu memang bisa mau jadi hantu pocong cuman ini Pak?
Yang selama kami jalani kayaknya belum pernah ya, tapi itu mungkin mitos, bisa saja mitos Mitos bisa ya. saja fakta ya kan. Itu kan kita nggak bisa mengatakan oh tidak ini nggak boleh juga. Tapi selama kami jalani itu memang hal yang paling sering kami ingatkan itu tali pocong harus dibuka karena ya takutnya kalau seandainya itu terjadi sesuatu kan mengganggu masyarakat gitu, apalagi jadi pocong itu nakut-nakutin itu. Tapi selama ini kayaknya belum pernah. Intinya buat teman-teman ya, pocong ini mungkin halusinasi orang aja ya, nggak ada aslinya nggak ada pocong. Yang ada ya pocong yang orang mati itu. Pocong nanti dibuka ya, Pocong yang orang udah mati itu pocong. Nah, kemudian Pak, tadi ini yang terakhir, kesan-kesan yang bisa Bapak sampaikan pada kami terkhusus masyarakat lah. Iya. Kesannya ini kan masalah tentang kematian, masalah apa yang kita bawa gitu ya. Sebetulnya manusia itu lahir itu tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa serta tidak bisa apa-apa. Ini yang pertama, ini lahir dan kita akan menuju pada satu kematian. Setelah dia memiliki apapun, banyaknya harta, jabatan, pangkat, apapun yang dia miliki, ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, dia juga nggak bawa apa-apa. Hanya sebatas kain kapan. Dan dia tidak berdaya karena mandi juga dimandikan, dia dikebumikan juga diangkat sama orang, nggak bisa dia jalan sendiri. Itu pertanda bahwasanya manusia ini tidak ada yang bisa kita banggakan setelah akhir daripada kematian. Kenapa? Jabatan yang dia miliki ketika dia mati sudah nggak akan bisa dibawa ke alam kubur, nggak bisa dia dibanggakan lagi. Jabatan, kedudukan, harta, tahta, semuanya itu ditinggal. Jadi yang bisa paling adalah amal yang dia lakukan dalam kehidupan, dan mungkin itu akan dipertanggungjawabkan dalam menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu. Nggak ada lagi Pak, cukup. Ya itu aja intinya, ketika kita hidup yakinlah bahwasanya kita akan mati. Apa yang kita miliki hanyalah titipan. Bahwasanya semua yang kita cintai, anak, istri, harta, semua itu akan kita tinggalkan. Dan yang lebih sedihnya, kita itu hanya sendirian di dalam kubur. Gak ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayang gak akan mau dia mengawani kita di dalam kubur. Bahkan anak kita yang kita berikan apapun, istri kita yang kita berikan apapun, yang kita cintai, yang dia mencintai kita, ketika kita sudah menjadi jenazah, jangankan untuk mengawani, tidur bareng aja dia nggak mau. Itulah sedihnya kita. Makanya siapapun kita, ingatlah bahwasanya kita akan mengalami suatu kematian. Kita dilahirkan tidak punya apa-apa dan mati meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih Pak Slamet sudah mau berbincang-bincang dan mau datang di podcast, di Gondrong Podcast ini. Ya, terima kasih. Dan buat teman-teman semua, sudah kita dengarkan sama-sama tadi tentang profil Pak Slamet ini yang sangat fenomenal ya di kalangan masyarakat terkhusus. Kemudian dan tentang fenomena-fenomena ganjil yang pernah dialami sudah kita tanyakan, bahwasanya sangat banyak fenomena-fenomena ganjil yang dialami Pak Slamet selama menjadi seorang Bilal Mayit. Dan mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita Pak ya. Ya, terima kasih. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta Notifikasi. share dan Tombol lonceng. lonceng. Oke, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Dan mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.